Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Koordinator Nasional Desa Bersatu. Untuk itu mari kita berikan aplaus yang meriah kepada yang kami hormati Bapak Muhammad Asri Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati, kami banggakan tokoh muda kita yang luar biasa kita tunggu mulai dari jam 10 ya sampai jam 3. Itu bentuk kecintaan akan sosok tokoh muda yang menjadi harapan bangsa ke depan. Bapak Gibran Rakabuming Raka dan Ibu, selamat datang di forum kawan-kawan Desa Bersatu kali ini. Yang kami hormati, kami banggakan Wakil Ketua MPR RI, yang kami banggakan Prof. Yusril, tokoh idola Kepala Desa, yang kami banggakan tentu Abanda Nusron Wahid, Abang Iwan Bule, kemudian Andre, ini teman saya, ini sama-sama di HIPMI, si angkatan di HIPMI. Kemudian Ketua Komite 1 DPD RI. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita mulai, boleh nggak untuk perlihatkan semangat kepada Mas Gibran? Saya lihat Mas Gibran agak kecapean ini, udah keliling Sumatera. Boleh nggak seluruh kepala desa, DPD, perangkat desa berdiri semua? Oke? Iya ya. Seperti biasa yel-yel desa. 2 kali. Desa. Tangan kurang tinggi. Desa. Indonesia. Indonesia. Terima kasih. Duduk kembali. Jadi yel-yel itu sesungguhnya udah dari 5 tahun yang lalu, Prof. Indonesia desa bersatu kan? Karena kita menganggap bahwa desa ini hanya akan maju kalau bersatu. Kemudian yang kedua, Indonesia maju. Kalaupun ketemu dengan istilah Indonesia maju yang lain, mungkin itu karunia Tuhan kepada kita semua. Kawan-kawan kepala desa yang kami hormati, kami banggakan kepada Mas Gibran sebagai tokoh muda Indonesia. Kami perkenalkan bahwa kali ini forumnya adalah Silaturahmi Nasional Desa. Silaturahmi Nasional Desa itu dilakukan setiap tahun dan selalu bulan November. Tanggal 19 November 2022 yang hadir waktu itu adalah Pak Jokowi sebagai presiden. Dan luar biasa, Silaturahmi Nasional Desa 2022 Pak Jokowi kemudian memerintahkan 4 poin hal yang selama ini diperjuangkan oleh desa. Yang pertama, dulu kepala desa tidak pernah ada namanya dana operasional, Pak. Ada undangan, ada yang meninggal, ada acara desa umumnya pakai dana pribadi. Karena Pak Jokowi lah sehingga ada dana operasional 3%. Sekarang sehingga teman-teman mengatakan haram hukumnya kalau kepala desa tidak membangun semangat melanjutkan apa yang telah diletakkan Pak Jokowi. Benar atau tidak? Apalagi hadiah yang kedua waktu itu adalah diperintahkan kepada Menteri Keuangan yang selama ini gaji kepala desa, gaji DPD, gaji perangkat desa per 3 bulan dibayarkan oleh para bupati, sekarang menjadi 1 bulan. Walaupun masih banyak bupati yang bandel yang masih membayarkan 3 bulan. Benar atau tidak? Benar. Apalagi hadiah waktu itu Silatmas, langsung perintah dari Presiden. Yang ketiga adalah agar program desa benar-benar berdasarkan aspirasi desa. Kalau dulu Pak, apa yang diperintahkan dari Kemendes, itu yang dilakukan oleh teman-teman.
sekarang harus melalui musyawarah desa. Benar atau tidak? Satu poin lagi yang belum dilakukan, belum terlaksana sampai sekarang, tapi udah perintah Presiden bahwa stempel pemerintahan desa memakai burung Garuda. Dulu Pak, sebelumnya memakai burung Garuda. Sekarang 85.000 kepala desa stempelnya seperti ormas semua, berbeda-beda semua stempelnya. Berdasarkan warna-warni kepala desa, kan benar atau tidak? Kita ingin dikembalikan semangat itu sama dengan pemerintahan yang lain. Stempel pemerintahan desa adalah burung Garuda. Pak Presiden sudah perintahkan, tetapi katanya kendalanya adalah karena ada peraturan yang harus dirubah gitu. Bapak dan Ibu sekalian, Mas Gibran sebagai tokoh muda perlu kami sampaikan, 2022 pelaksana silaturahmi nasional desa hanya 4 organisasi desa. Sekarang dari 9 organisasi desa kami berusaha mempersatukan. Saya sebagai pembina desa berusaha mempersatukan 9 itu untuk menyatu, bersama-sama berteriak untuk kepentingan desa ke depan. Karena kalau desa menyatu, tidak ada sulitnya apa yang kita ingin kerjakan. Benar atau tidak? Kalau butuh kepentingan elektoral di desa, mudah atau tidak? Saya mau tanya ini kepala desa, mudah atau tidak? Mudah. Di sini berkumpul kepala desa, ada yang terpilih dengan 99,9% suara. Di sini berkumpul kepala desa yang terpilih 51% ada. Di sini kepala desa ada yang wajib pilihnya sampai 40.000 satu desa. Tapi juga ada kepala desa yang wajib pilihnya hanya 300.000. 300 wajib pilih. Apa artinya ini Bapak dan Ibu sekalian? Kepala desa, perangkat desa adalah pelayan terdepan Mas Gibran. Pasti Mas Gibran tahu benar. Kalau lurah Pak, pulang kantor jam 5 sore. Kalau kepala desa, tidak ada istilah pulang kantor Pak. Karena stempel, tanda tangan surat, melayani orang yang mau cerai, melayani orang yang bertingkar, melayani orang yang meninggal, 24 jam dilakukan. Benar atau tidak? Dan kali ini dalam sejarahnya baru kali ini selama Indonesia Pak. Dulu almarhum Pak Cahyo Kumolo Mas Budiman ya memesankan kepada saya dengan Mas Budiman, Asri, satukan itu organisasi desa dalam semangat yang sama. Waktu itu hanya bisa 3 Pak, 2019. Sekarang ada 8. Siapa tahu ini tanda-tanda bahwa semangat 8 kita ini menentukan presiden ke-8 ke depan. Kan itu. Kan ini kan namanya tanda-tanda Tuhan kan. Hari ini forum Silaknas, forum di mana kita menyampaikan aspirasi kepada pemimpin. Di sini ada wakil ketua MPR, ada Prof Yusri, ada anggota komisi, ada pimpinan DPD yang hadir. Apa artinya? Tidak salah rasanya kalau Silaknas kali ini kita jadikan momentum membangun semangat keberlanjutan pembangunan ke depan. Benar atau tidak? Oke. Ini supaya Mas Gibran semangat melihat kita. Mas Gibran minta maaf. Sebenarnya forum ini penuh Pak. Ada 20.000 hadir di ruangan ini tadi. Tapi sekarang ada 70% di luar sana. Satu kelemahannya kepala desa dan perangkat desa. 99% perokok Pak. Jadi kalau udah keluar merokok, saya rata-rata WA tadi ketua DPC dan DP provinsinya. Jawabannya satu, apapun keputusan di dalam forum, kami siap eksekusi di lapangan. Biarkan kami merokok yang ada di luar. Begitu kira-kira. Gitu. Nah, sehingga banyak yang bertanya kepada saya. Tadi ya, banyak yang bertanya, kenapa Silaknas kali ini tidak dihadiri oleh Presiden? Karena aspirasi yang hadir di ruangan ini 400 perwakilan, 416 kabupaten hadir. Ada 12 kota yang ada desanya hadir. 37 perwakilan provinsi hadir di ruangan ini. Sabang sampai Merauke hadir di ruangan ini. Artinya kami datang ingin menyampaikan aspirasi
untuk keberlanjutan pembangunan ke depan. Salah atau tidak? Benar atau tidak? Siapa itu? Tentu adalah siapapun yang memiliki komitmen desa untuk jangka panjang ke depan. Kami ingin desa kami maju, benar atau tidak? Kami ingin agar desa-desa kita, apa yang dibangun Pak Jokowi 370.000 kilometer jalan, kita lanjutkan. Benar atau tidak? Kami ingin 500 miliar yang sudah digelontorkan oleh Pak Jokowi, kita teruskan. Triliun, 500 triliun lebih telah digelontorkan oleh Pak Jokowi, kita lanjutkan. Saudara-saudara kepala desa, perangkat desa, saya mau tanya, Pak Jokowi berjasa kepada kita atau tidak? Berjasa atau tidak? Kalau berjasa melalui Silaknas ini, sebagai koordinator Desa Bersatu, saya meminta kepada saudara-saudara, teruskan semangat perjuangan Pak Jokowi. Siap? Oke, yel-yel sekali lagi. Desa! Yang tokoh-tokoh kita nggak usah berdiri, tapi semuanya harus berdiri. Berdiri lagi. Yang tokoh-tokoh kita nggak usah berdiri. Yang tidak berdiri tidak lanjut masa jabatannya. Yang tidak berdiri tidak dapat 5 miliar. 5 miliar dana desa perjuangan kita, Bang. Desa! Desa! Indonesia! Indonesia! Duduk kembali. Mas Wali Kota sebagai tokoh muda Indonesia, tokoh harapan bangsa, tokoh masa depan anak-anak muda Indonesia. Di luar sana, Pak Nusron, banyak yang bertanya kepada kami, Pak Asri, bagaimana tanggapannya desa-desa tentang umur pemimpin? Ya, saya harus sampaikan ini. Umur pemimpin. Pak, nanti aja berfoto, Pak. Tuh, nanti Bapak berfoto, semua mau berfoto. Kapan lagi, kan? Kapan lagi? Oke, Pak Nusron dan Pak Wali Kota, ada yang bertanya kepada kami. Ini harus kami sampaikan, karena ini bagian dari aspirasi. Pak Asri dan teman-teman ketua-ketua organisasi, bagaimana tanggapan tentang umur pemimpin? Kan banyak yang memperdebatkan nih tentang MK. Kami jawab, dari total 85.000 desa, hampir 5.000 diantaranya adalah anak-anak muda yang umurnya di bawah 30 tahun menjadi kepala desa. Jadi jangan dipersoalkan. Bahkan teman-teman menyampaikan, boleh nggak kita menjadi calon presiden umurnya di bawah 30 tahun? Boleh nggak kepala desa? Sama dulu waktu 3 periode Pak, ribut-ribut. Waktu itu kepala desa pertanyaannya sederhana ke Pak Jokowi. Pak Presiden, boleh nggak presiden itu 3 periode? Dia bilang nggak boleh, melanggar konstitusi. Loh, kami kepala desa jabatannya 3 periode. Masa presiden tidak bisa 3 periode? Benar atau tidak pertanyaan itu? Dari situlah sehingga banyak mengatakan kepala desa bergerak mendukung Pak Jokowi 3 periode. Kami tidak pernah mendukung 3 periode. Yang kami dukung adalah jabatan kepala desa tetap 3 periode dan 9 tahun. Benar atau tidak? Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya perkenalkan. Ini saya panjang-panjang mumpung ada tokoh-tokoh kita kan. Kami perkenalkan Mas Wali Kota di organisasi yang bergabung dalam Desa Bersatu. Yang pertama adalah, sekaligus saya mau panggil ke atas, sekaligus menyampaikan aspirasi. Yang pertama adalah Abdesi. Kami undang dengan hormat. Inilah kalau kita bukan pejabat ini, pidato berbusa-busa tidak ada air putih kan. Oke, silakan. Beliau ini Mas Wali Kota, tokoh muda kita, adalah kepala desa di Babakan Asem, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Beliau adalah
Ketua Umum Abdesi, Asosiasi Pemerintah Desa, udah menjabat 3 periode. Beliau Ketua Umum Kepala Desa, jadi kalau di Abdesi itu wajib Kepala Desa aktif. Di data beliau, jumlah anggota Abdesi di Indonesia adalah 52.000 Kepala Desa aktif seluruh Indonesia. Oke? Ini Pak Surta Wijaya, orator juga, kan gitu. Makanya saya tidak mau kasih mic, nanti orasi lagi panjang-panjang. Yang kedua, Ketua Umum Parade Nusantara. Namanya Mas Arya, beliau adalah Ketua Umum Parade Nusantara. Perlu kami sampaikan bahwa Parade Nusantara adalah motor utama, penggerak utama lahirnya Undang-Undang Desa. Beliau dulu yang turun setiap hari ke jalanan. Waktu itu almarhum Sudir Santoso menjadi penggeraknya. Beliau dari Jawa Tengah, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Umumnya anggotanya adalah mantan kepala desa, mantan perangkat desa, dan masyarakat penggerak desa. Selanjutnya kami undang Ketua Umum DPN PPDI, Persatuan Perangkat Desa. Beliau ini perangkat desa, berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Wonogiri. Beliau adalah perangkat desa aktif, dan saya tahu bahwa beliau udah akrab dengan Mas Gibran, gitu. Dari Wonogiri ya. Kemudian yang lain adalah kami undang Ketua Umum Kompak Desi. Kompak Desi mana? Ayah. Beliau mantan kepala desa di Jawa Barat, juga sekaligus mantan sekretaris desa, sekretaris umum Abdesi Jawa Barat. Jadi karena tidak mau kehilangan peran dalam pembangunan, kepala desa juga membuat organisasi sendiri, mantan, namanya Kompak Desi. Beliau adalah ketua umumnya, kan gitu. Kemudian yang lain adalah Ketua Umum PAPSI. Aksi dulu. Oke, beliau kepala, jadi aksi itu adalah organisasi desa, kepala desa aktif di luar daripada Abdesi. Jadi ada Abdesi, ada aksi. Yang bukan anggota Abdesi pasti anggota aksi. Beliau adalah kepala desa aktif di Sumalungun, Sumatera Utara. Gitu ya. Oh ya, kemudian yang lain adalah Ketua Umum PAPSI, silakan. Nah, ini sekaligus berdua nih. Nah, Pak Mas Wali Kota, inilah hebatnya Mas. Desa Bersatu ini dua organisasi yang berbeda, kadang-kadang berkelahi di lapangan, tapi di hadapan Mas Wali bisa menyatu. Gitu, sebagai tokoh muda Indonesia. Beliau adalah BPD dari Jawa Barat, Badan Permusyawaratan. Jadi ada DPR-nya juga desa, namanya BPD, beliau ketuanya. Kemudian Ketua Apeknas, silakan. Jadi Pak Gibran, BPD Badan Permusyawaratan Desa juga ada dua organisasinya Pak. Ada PAPSI dan ada Apeknas. Mereka ini Pak, kalau di forum di luar selalu berkelahi, bertengkar di forum-forum. Tapi di sini bisa menyatu untuk kepentingan desa masa yang akan datang. Ketua Umum Apeknas dan Ketua Umum Aksi. Itu yang bisa kami sampaikan tentu kepada Bapak dan Ibu, terutama tokoh muda kita, Mas Gibran Raka Buming Raka. Kalau ini sudah menyatu, rasanya pembangunan desa itu harus selesai. Kalau ini sudah menyatu, rasanya Mas Budiman Sujatmiko tinggal datang ke tempat saya, Pak Asri, apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suasana batin politik yang ada di bawah.
Kalau ini udah menyatu, tinggal kami tunggu bisikan dari Prof. Yusril agar bagaimana caranya membangun keberlanjutan pembangunan yang dibangun oleh Pak Jokowi bisa kita jaga untuk masa yang akan datang. Kepala desa ini jangan pernah diragukan urusan politik. Kalau ada teman-teman media, ya saya sampaikan, kalau ada di luar sana mengkritik forum ini, kami mengingatkan, kalau ada partai politik yang mencaci maki kepala desa, tenggelamkan dia di desa-desa kita. Benar atau tidak? Kalau ada calon presiden lain atau siapapun yang mencaci maki kumpul-kumpulnya kita, ingatkan dia bahwa kita inilah banyak anggota DPR, banyak bupati, dan banyak yang dulu menjadi calon karena tanggung jawab saudara-saudara kepala desa. Benar atau tidak? Sehingga saya meminta kepada siapapun di luar sana, jangan pernah ada stigma bahwa kami ini digerakkan. Kami datang di sini digerakkan oleh siapapun, tidak ada itu. Kami di sini karena kesadaran. Kami datang di sini untuk kemajuan desa. Bapak-bapak, saya sebagai koordinator Desa Bersatu, bapak saya ini kepala desa 18 tahun, Pak. Bapak saya bisa kuliah karena bapak saya kepala desa. Saya ingat bapak saya dulu kadang-kadang menangis hanya karena mau cariin saya duit 50.000 untuk bisa kirim saya kuliah di Makassar. Jadi saya berharap jangan ada kepada teman-teman yang mencoba mencaci maki apa yang dilakukan oleh teman-teman desa. Melalui kesempatan ini kepada tokoh muda kita percayakan ya, aspirasi disampaikan oleh 8 ketua organisasi desa. Sepakat ya? Mas Gibran sebagai tokoh muda, wakil ketua MPR, dan kawan-kawan yang lain, kami mulai dari ketua APEKNAS, silakan sampaikan aspirasi. Biarkan tokoh muda masa depan Indonesia mendengarkan apa yang kita sampaikan hari ini. Singkat, padat, jelas, tidak pidato, cukup saya yang pidato, aspirasi saja. Terima kasih, silakan. Terima kasih, Koordinator Desa Bersatu Bang Asri Anas, Mas Gibran yang saya hormati, dan tokoh-tokoh nasional. Saya Indra Utama, mengharapkan Indonesia ke depan adalah membangun dari desa. Desa adalah sumber kehidupan di masa depan. Indonesia adalah masa depan Indonesia itu sendiri. Kami mohon jika Indonesia ke depan ingin maju, pembangunan harus mulai dari desa. Terima kasih. Terima kasih Bung Anas. Yang ini saya sampaikan, Bung Gibran, saya merasa prihatin dengan kondisi desa sekarang. Dan kami mengajukan salah satu solusi, mohon kalau ke depan ada sebuah ridho Allah terpilih ya. Setuju tidak semuanya? BPD menjadi DPR desa, agar demokrasi Pancasila bisa terwujud di desa. Sampai saat ini demokrasi Pancasila belum terwujud di desa. Itu sebagai pesan saya aja. Terima kasih, nanti kesejahteraan, keadilan itu akan terwujud juga. Terima kasih. Terima kasih Mas Gibran memperkenalkan organisasi kami memang baru setahun. Namanya Komunitas Purna Bakti Kepala Desa Seluruh Indonesia. Tapi ada motonya, pengabdian tiada henti untuk kedijayaan NKRI. Bahkan insya Allah Mas Gibran kalau berkenan hadir, besok ada acara Rakernas 2 hari di Gedung Merdeka yang udah daftar 29 provinsi. Nah, insya Allah alhamdulillah nih, semua pejuang desa, Mas Gibran. Di sini kami pengen menuntut, alhamdulillah semua udah pada dituntut semua warga masyarakat. Tapi perhatikan, kami ini adalah pelaku pejuang di desa, dari mulai yang melahirkan sampai yang meninggal. Kalau di TNI itu lebih dari Dandik, komandan brigit. Karena anak buah kami lebih dari 10.000, ada 16.000. Tapi kenapa seketika perhatian dari pemerintah di bawah UMR, di bawah UMK, di bawah prajurit?
Nah maka ini sekali lagi ada penentu kebijakan Pak Dewan-Dewan, biar kami para mantan kepala desa berjuang, karena mantan kepala desa itu tidak ada halangan, mau bebas, mau siapa yang kami pilih siap kami ngompanyekan, asal ada asalnya. Tolong perhatikan, kami para mantan kepala desa dulu kami berjuang untuk menaikkan kesejahteraan. Ini akan menjadi manantan, akan menjadi purna bakti. Tolong nanti kami ini semua sudah sepakat tertuang di ADART. Mantan kepala desa karena purna bakti akan menuntut, bahkan alhamdulillah mudah-mudahan ya ini mendengar dan menyampaikan aspirasi terus mengakomodasinya, merealisasikan. Kesatu, minta dana stimulan, ya, minta dana stimulan yang perjuangkan, minta para mantan kepala desa ada kanyaah kadedes tur bahasa Sunda agama, ya, aya gajihna, aya kesejahteraanana, ada kasih sayangna, setuju? Ini kami akan perjuangkan dengan teman-teman seluruh purna bakti seluruh Indonesia, setuju? Terima kasih. Dana pensiun bagi belanja, oke. Terima kasih. Permisi Kang Mas Gibran. Saya bersama teman-teman dari Persatuan Rakyat Desa Nusantara mohon izin secara garis besar kami hanya menginginkan Mas, karena Mas Gibran ini tokoh muda harapan bangsa ke depan. Kami menitipkan mandat untuk tolong diberikan keleluasaan bagi desa untuk dapat secara mandiri mengelola keuangannya, Mas. Karena antara desa yang satu sama desa yang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Betul Pak Ketua? Ya? Betul teman-teman semuanya? Maka dari itu, ketika keleluasaan untuk pengelolaan keuangan desa tersebut, peruntukannya diserahkan ke masing-masing desa, insya Allah, Mas. Desa-desa kita akan segera terbangun dengan luar biasa. Dan yakinlah, Mas Gibran, bahwa desa itu adalah fondasi negara kita, Mas. Mari bersama kami siap selalu untuk mendukung di belakang, untuk mendorong program-program kerja yang bagus. Bersama kita membangun desa, Mas, memperkokoh kota dan menuju Indonesia maju. Terima kasih. Izin Mas Gibran, saya Surkawijaya, Ketua BSI Nasional. Mudah-mudahan Allah izinkan ketika Mas nanti terpilih, berharap berpihaklah kepada desa, bahwa sejarah membuktikan sebelum Indonesia merdeka desa sudah ada. Berarti negara punya hutang dengan desa. Oleh karena itu, bicara Undang-Undang Nomor 6 2014, asasnya ada rekognisi dan subsidiaritas. Artinya dana desa benar-benar tadi kata Dinda kita diatur oleh desa. Itu saja singkatnya ya. Sementara ini 70% diatur oleh pusat, 30% desa. Kita berharap kepada anggota Dewan yang hadir hari ini, 2024 saya berharap 70% diatur oleh desa, 30% diatur oleh pusat. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Gibran. Sebenarnya kita sudah ajak diskusi. Poinnya sama seperti teman-teman. Berikan sepenuhnya kedaulatan desa. Berikan kekuasaan sepenuhnya bagi kepala desa. Berikan perlindungan kepada perangkat desa. Dan berikan kesejahteraan untuk desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Gibran, saya Irawadi, desa dari Kecamatan Tubarang, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Jadi begini, Mas Gibran, Indonesia ini DPT terbesar ada di desa. Artinya apa? Berarti kalau diibaratkan sebuah perusahaan, pemegang saham terbesar itu adalah desa. Jadi wajar saja ke depan, mudah-mudahan insya Allah di saat Mas Gibran menjadi wakil presiden, insya Allah menjadi presiden ke depan, harus paham bahwasannya porsi desa harus ditingkatkan.
Kira-kira seperti itu, Pak. Kita sama-sama paham hari ini berapa penduduk yang ada di desa. Berarti penentu kebijakan, siapa yang menjadi penguasa, siapa yang menjadi pemerintahan di pusat adalah masyarakat di desa. Jadi mohon terkait anggaran dana desa tolong diperhatikan. Saya berdoa Mas Gibran berhasil menjadi wakil presiden di periode ini sesuai apa yang menjadi hajat dan menjadi presiden di depannya. Namun mohon Mas Gibran doakan kami saat ini, kami para kepala desa lagi berjuang agar revisi undang-undang desa dapat dibahas dan segera disahkan di tahun 2023 paling lambat awal Desember. Terima kasih. Itu mewakili semua ya, cukup ya. Papua cukup ya, cukup. Mas Gibran, kami dan pimpinan MPR kami menyampaikan 6 poin utama Pak hasil Rakernas organisasi-organisasi desa. Yang pertama adalah revisi Undang-Undang Desa sesegera mungkin. Dan DPR sudah setuju seperti disampaikan Wakil Ketua tadi, revisi ini sangat menentukan tata kelola desa nasional ke depan. Satu. Kemudian yang kedua, aspirasi dana desa dinaikkan. Standarnya teman-teman adalah 5 miliar per desa bersifat afirmatif. Apa afirmatif? Ini kan banyak yang berkampanye di luar Pak, seakan-akan 5 miliar itu aspirasinya, padahal bukan. Itu aspirasi kami yang kemudian disuarakan. Apa itu afirmatif? Contoh Pak, mohon maaf Pak Wakil Ketua MPR, masa kepala desa ini Pak untuk mengurus bedah rumah yang jumlahnya 10 juta satu rumah harus datang ke Kementerian PU bawa proposal. Kenapa tidak masuk di dana desa? Itu afirmatif. Benar kan? Apalagi yang lain. Masa urusan kami mau datang untuk mengurusi jalan-jalan usaha tani, kami antrian di Kementerian Pertanian Pak. Kan itu. Kenapa dia tidak menjadi satu batang tubuh dengan yang namanya dana desa? Apalagi ini yang selalu kami kritik Mas Gibran. Mas Gibran pasti tahu benar sebagai pemimpin kepala daerah. Misalnya, kenapa pendataan BPS ya? BPS itu harus dilakukan oleh pemerintah pusat terus. Padahal desa itu bisa melakukan dengan benar. Inilah yang kemudian yang kami sebut dana desa 5 miliar bersifat afirmatif. Kemudian yang selanjutnya, kami juga kepala desa BPD meminta agar pendamping desa ke depan dievaluasi secara serius. Kami tidak ingin pendamping desa ke depan itu menjadi alat politik partai siapapun. Benar atau tidak? Jangan pendamping desa diambil di luar dari kabupaten. Mohon maaf ya, ada banyak pendamping desa sekarang mendampingi desa A tetapi dia dari provinsi B. Kami ingin pendamping ke depan siapa? Anak-anak muda, sarjana-sarjana muda yang potensial. Siapa pendamping ke depan? Mantan kepala desa, mantan BPD yang masih bisa fungsional untuk mendampingi pembangunan desa. Benar atau tidak? Itu aspirasi Pak. Sekarang luar biasa, mohon maaf ya, Mas Gibran mungkin perlu kami sampaikan. Ini perlu kita sampaikan teman-teman. Gajinya kepala desa Pak paling tinggi 2,3 juta. Benar kan? Kan gajinya BPD tidak punya gaji. Yang ada hanya tunjangan, insentif. Gajinya 200 sampai 600 ribu per bulan. Gajinya perangkat desa 300 maksimal 500 ribu per bulan. Ada 2 juta ya. Gitu. Ini beda-beda daerah. Inilah yang kami harap diperbaiki ke depan Mas. Ini sangat menyedihkan. Sedangkan kami berhadapan, mohon maaf ya, pendamping desa gaji paling rendah itu adalah 5 juta. Gaji pendamping provinsi 15 juta. Coba. Benar kan? Sangat membuat sakit hati teman-teman. Gitu. Kemudian yang lain, kami meminta agar kenaikan gaji tunjangan termasuk purna bakti itu benar-benar diperhatikan.
Terakhir aspirasinya teman-teman adalah mohon agar pembangunan desa ke depan melalui musyawarah pembangunan desa, Musrembandes. Sekarang Mas Gibran, mohon maaf, memang ada Musrembandes desa, tetapi 70% diatur oleh Kementerian Desa. Mau bangun jalan diatur oleh Kementerian Desa, mau bangun irigasi diatur oleh Kementerian Desa. Kami ingin agar ke depan 70% diatur oleh desa melalui musyawarah dan 30% untuk mendukung program nasional. Benar atau tidak? Oke. Mungkin itu aspirasi 5 ya, aspirasi utama. Udah, termasuk itu penataan di Undang-Undang Desa. Kami berharap dengan ini kami mengundang untuk pasti Mas Gibran udah masuk di kepalanya semua nih aspirasi teman-teman. Kami mengundang Mas Gibran untuk menyapa semua teman-teman. Betapa rindunya teman-teman ini menunggu dari jam 10 sampai sekarang untuk Mas Gibran. Kami mengundang Pak Nusron Wahid, Pak Wakil Ketua MPR untuk menjadi bagian maju ke depan. Silakan Mas Gibran, kami undang dengan hormat. Pak Nusron silakan. Pak Muzani, ayo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak Ibu, sehat semua ya. Mohon maaf, ini tadi saya baru mendarat dari Sumatera. Saya habis dari Medan, Toba, sama Jambi. Ini tadi masukan-masukan, aspirasi dari para pimpinan, ketua-ketua organisasi desa. Sementara kami tampung dulu. Mungkin minggu depan kita jadwalkan untuk ketemu saja ya Pak ya. Biar bisa kita detailkan lagi, kita carikan solusi bersama-sama. Dan ya kita harap kalau di visi misi kami sudah ada Pak. Misalnya membangun dari bawah dan dari desa, itu salah satunya. Tapi nanti akan kami detailkan lagi yang jelas masukan-masukan dan aspirasi dari para ketua, para pimpinan sudah kami tampung. Dan sekali lagi kita ingin diskusi yang lebih detail, mencari solusi. Dan terima kasih Bapak Ibu semua sudah menunggu saya lama dari pagi. Saya mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.